Lebih dari 70% permukaan bumi terdiri dari lautan. Malahan, sebagian daratannya berada di bawah permukaan laut. Tapi anehnya, kita baru menjamah 5%-nya aja. 12 astronot telah berhasil mendarat di bulan, tapi baru 4 orang yang berhasil melakukan penyelaman berawak menuju tempat terdalam di seluruh dunia, Palung Mariana. Tantangan terbesarnya tentu saja tekanan. Di laut dalam, suhunya sangat rendah, jarak pandangnya 0, dan tekanannya sangat kuat sehingga jauh lebih sulit mengirimkan manusia ke dasar laut daripada ke ruang angkasa. Tekanan di dalam air 1000 kali lebih kuat daripada di darat. Sedangkan di ruang angkasa, tekanannya bisa turun sampai 0 saat kita melewati atmosfer bumi. Para ahli telah memetakan planet, tapi sampai sejauh ini mereka belum bisa memetakan dasar laut. Samudra Pasifik terus menyempit, sedangkan Atlantik makin luas. Bertahun-tahun lalu, Samudra Atlantik sama sekali belum ada dan baru terbentuk setelah Amerika Utara dan Selatan saling terpisah. Saat ini areanya terus meluas hingga 5 cm setiap tahun. Sedangkan Pasifik makin ciut aja tuh. Laut juga punya suara khas yang disebut bloop. Suara kuat berfrekuensi rendah ini bisa bikin kita langsung ngacir. Para ahli mendeteksi suara bloop pada tahun 1997, tapi setelah beberapa tahun diteliti lagi, ternyata bunyi ini berasal dari retakan gunung es yang menjauhi gletser. Rangkaian gunung terpanjang juga tersembunyi di bawah air, namanya Mid-Ocean Ridge, dan panjangnya hampir 65.000 km. Manusia baru bisa menyingkap 1%-nya saja, dan ternyata pengetahuan kita soal gunung ini masih sangat minim kalau dibandingkan dengan Mars atau Venus. Di dalam laut juga ada danau dan sungai. Campuran air asin dan hidrogen sulfida bisa membentuk senyawa yang lebih padat dari perairan sekitarnya, lalu terbentuklah danau dan sungai yang mengalir di dasar laut. Challenger Deep, bagian terdalam dari Palung Mariana, adalah jurang kecil yang berada di kedalaman 11.000 meter. Kalau dimasukkan ke Challenger Deep, puncak Everest nggak akan kelihatan dari permukaan air, malahan selisihnya masih terpaut 2 kilometer. 94% organisme hidup di air dan hampir 2/3 kehidupan laut masih belum terjamah. Berbagai spesies baru juga terus bermunculan, termasuk yang wujudnya serem-serem seperti hiu goblin, ikan fangtooth, dan hiu berjumbai. Kedalaman laut memang penuh misteri. Ada juga harta karun yang tersimpan di bawah air. Laut mengandung sekitar 20 juta ton emas, tapi kita nggak bisa mengambil ataupun menambangnya dengan budget pas-pasan. Logam mulia ini tersebar di seluruh dasar lautan, dan kalau kita bisa mengambilnya, tiap manusia di bumi akan dapat sekitar 4,08 kg emas. Sejumlah oksigen di bumi bersumber dari lautan, bahkan menurut para ilmuwan, jumlahnya sekitar 50-80%. Oksigen ini dihasilkan dari tumbuhan laut yang mayoritas berupa alga. Tsunami bisa mencapai ketinggian 30 meter, tapi gelombang di bawah airnya bisa setinggi 240 meter sebelum akhirnya pecah. Koral di perairan dangkal perlu melindungi diri dari sinar matahari. Caranya dengan membentuk lapisan pelindung yang bisa menangkal paparan sinar matahari. Mungkin kayak pakai tabir surya alami ya. Koral juga termasuk makhluk hidup, tapi nggak punya mulut, mata, atau organ lain, sehingga lebih mirip seperti batu. Ia termasuk hewan laut tak bertulang belakang. Lautan dihiasi oleh berjuta gunung berapi, dan 80% letusan gunung berapi terjadi di dalamnya. Ikan yang hidup di samudera Antartika punya protein yang berfungsi sebagai bahan anti beku alami. Protein ini menempel pada kristal es agar tubuh ikan gak ikut beku saat hawanya sangat dingin. Coba deh, dekatkan cangkang kerang ke telingamu. Ada sayup-sayup suara ombak yang memecah pantai nggak? Sebetulnya sih cangkang tadi cuma memperkuat suara berisik yang bersumber dari sekitarmu. Ubur-ubur termasuk hewan laut paling tua di dunia. Nenek moyangnya hidup 500-700 juta tahun lalu. Bahkan umurnya 2 kali lebih tua dari dinosaurus pertama yang baru muncul 240 juta tahun lalu. Lobster sudah ada di bumi selama hampir 500 juta tahun. Para ilmuwan telah menemukan sejumlah fosil lobster raksasa berukuran 2 meter yang termasuk lobster terbesar yang pernah hidup di zamannya. Hiu juga sudah mendiami lautan selama ratusan tahun, yaitu sekitar 400 juta tahun. Meski nggak bertulang sejati, hewan ini masih punya tulang rawan. Tulang serupa juga ada di hidung dan telinga kita. Kulit hiu tertutup oleh bahan mirip gigi, bukan sisik, sebutannya denticula. Karena teksturnya sekasar amplas, gerak hiu jadi lebih gesit dan tenang.
Hiu lentera katai adalah hiu sekaligus ikan laut terkecil karena panjang tubuhnya nggak sampai 20 cm. Lumba-lumba bisa berenang sambil tidur karena cara tidurnya setengah terjaga. Saat tidur, kedua matanya menutup secara bergantian. Penyu laut cukup lihai menyesuaikan diri dan bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Gurita termasuk hewan laut unik karena berdarah biru, punya 3 jantung, dan 9 otak. Otak pusatnya 1 dan 8 lainnya tersebar di lengan, dan lengan gurita juga bisa tumbuh lagi setelah 100 hari. Meski nggak mirip ikan, kuda laut termasuk ikan loh. Hewan ini nggak punya perut maupun gigi. Sistem pencernaannya super ngebut, sehingga ia harus selalu makan agar tetap hidup. Setiap harinya, ia bisa menghabiskan sampai 3.000 udang laut. Spons laut nggak punya kepala, mata, mulut, tulang, paru-paru, jantung, dan otak, tapi tetap digolongkan sebagai makhluk hidup. Ada tempat unik di Samudra Pasifik yang letaknya sangat jauh, namanya titik terpencil, dan jaraknya sejauh 2.400 km dari daratan terdekat. Tempat ini sangat sulit diakses karena bukan berupa daratan, dan orang yang pertama menemukan tempat ini pada 1992 pun belum pernah datang ke sana. Air dingin di sekitarmu saat berenang memang menyegarkan, tapi air bukan lapisan pelindung dan kamu masih bisa terbakar matahari. Air cuma memantulkan 10% sinar UV, sedangkan pasir memantulkan 15% lebih banyak sinar matahari. Lautan gak disambar petir sesering daratan, tapi saat ada sambaran petir, akibatnya akan jauh lebih parah. Karena air termasuk penghantar listrik, akibatnya petir akan langsung menyebar ke seluruh lautan. Suhu di lautan bervariasi, kadang bersuhu 4 derajat Celcius, sementara ada juga ventilasi hidrotermal di dasar laut. Lubang ini melepaskan air yang suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Ada yang disebut fenomena lautan susu, yaitu saat air bisa bersinar dengan cahaya cantik. Area ini sangat luas, sehingga kamu bisa melihatnya bersinar dari ruang angkasa, dan fenomena misterius ini biasanya bisa dilihat di Samudra Hindia. Lubang hitam punya kekuatan gravitasi yang sangat ekstrim dan bisa menarik semua objek yang memasukinya. Sinar pun gak akan bisa lolos darinya. Hal serupa juga terjadi di lautan. Fenomena ini disebut sebagai pusaran air raksasa yang terkadang ukurannya lebih besar dari seluruh kota dan berputar cepat melawan arus utama, memilin miliaran ton air dan semua benda lain yang menghalangi. Terkadang, saat bersantai di pantai, kamu bisa melihat kilatan hijau di cakrawala. Hal ini terjadi karena atmosfer membiaskan sinar matahari saat melaluinya. Setelah itu, atmosfer menghamburkan sinarnya menjadi berbagai warna. Seperti sebuah prisma yang menghamburkan sinar, kemudian kita melihatnya sebagai pelangi kecil. Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi.
Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan, kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari.